Selamat pagi, siang, sore atau malam buat teman-teman yang baru nonton video ini. Oke, depan saya ini ada satu unit Vespa Primavera. Vespa small frame dengan cc 125 dan 4 percepatan. Jadi Vespa ini lumayan tergolong jarang. Ini Vespa Primavera endemik Indonesia. Jadi Vespa ini dulu masuk Indonesia CBU untuk Dinas Kesehatan dalam program pemerintah yang waktu itu program keluarga berencana. Jadi ini kendaraan untuk bidan waktu itu, bidan untuk penyuluhan program keluarga berencana tahun 70-an. Vespa ini masuk Indonesia tahun 72. Sempat beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa konten kreator mengupload Vespa ini dan mengatakan ini Vespa Primavera ET3. Mohon maaf, saya luruskan. Jadi Vespa ini Vespa Primavera, nggak pakai ET3, karena kalau yang ET3 itu modelnya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Dia sudah CDI dan Speedo juga modelnya sama, cuma warnanya hitam. Terus emblemnya bukan yang latin miring begini ya, kalau ET3 ya. Vespa Primavera itu masuk di Indonesia tangan pertamanya Dinas Kesehatan. Ada juga yang BKKBN. Jadi Vespa ini dulu tujuannya untuk program keluarga berencana. Jadi ada rumor untuk program salah satu wabah itu sepertinya kurang tepat, karena saya mendapat info ini A1 dari pemilik sebelumnya, yang kebetulan beliau itu juga penerima atau pemakai pertama Vespa ini waktu dinas di Magetan. Beliau sempat bercerita bahwa Vespa ini pertama kali diamanahkan ke beliau, sampai akhirnya didem sama beliau dan akhirnya dibeli oleh beliau. Jadi sejarahnya tahu, dan sejarah tentang Vespa Primavera ini memang sedikit sekali kalau kita browsing di Google. Mungkin referensinya sedikit. Kemudian sama beliau dibalik nama di tahun 85. Jadi ini sebenarnya sudah hitam ya platnya. Terus pada tahun 2008 waktu itu saya mendapat Vespa ini dengan kondisi dongkrok sih, bodi masih utuh, cuma lama nggak dipakai. Dan akhirnya tahun 2009 saya balik nama atas nama saya sendiri. Jadi Vespa ini sebenarnya sekarang sudah plat putih. Ini plat merah cuma buat pajangan aja. Yang kapan hari juga pernah dibuat display sih pada acara Vespa. Jadi saya pasang plat merah untuk bikin sesuatu sejarah, dalam arti kita edukasi lah, kita berbagi cerita. Kok Vespa ini aneh ini ya mas yo? Loh, ini gaya no, stereo 66, bodine PTS, joket dawa. Yo wis sak karepmu lah mas. Lah butahe ana kaya ngene iki, aku ya kaya ngene iki kok. Padahal ini asli mas. Jadi untuk Vespa ini jarang sekali orang yang paham. Orang melihatnya ini PTS dibikin kepala bulat supaya seperti Darling, dan cari setir Darling itu lumayan susah dan mahal, makanya dia opsinya pakai ini. Banyak sekali orang yang bertanya ke saya seperti itu. Sempat juga salah satu konten kreator yang satu kecamatan ya sama pemilik ini sebelumnya, beliau bilang
wah Vespa ini dapatnya murah. Ya, saya dapat murah Vespa ini. Waktu itu saya dapat harga 3 juta tahun 2008. Itu saya dapat Vespa ini sama 1 unit Corsa. Dan seketika itu juga Corsanya saya jual laku 2.700.000. Jadi anggap saja saya dapat Vespa ini 300.000 pada tahun 2008. Jadi waktu itu Vespa ini memang Vespa small frame ya, terutama itu memang nggak ada harganya sih. Banyak bengkel yang menolak, banyak pedagang Vespa yang menolak. Padahal waktu itu di antara beberapa unit yang pernah saya punya, kalau memang benar-benar Vespa itu fit, seger buger, enak aslinya small frame itu. Ringan, enteng, dan lincah. Tapi kenapa kok nggak laku ya? Karena spare partnya mahal, susah nyarinya. Oke, kita spill Vespa ini ya. Dari mana enaknya? Dari depan. Oke, dari depan. Untuk spakbor sama persis dengan Vespa PTS. Cuma Vespa PTS kan jarang ada yang pakai jambul. Kalau ini ada pakai jambul. Ini jambulnya masih bawaan loh ya. Asli, cuma saya krom ulang. Terus untuk velg, tromol itu masih bawaan. Maksudnya bawaan Vespa ini. Cuma saya repaint ulang, ban saya pakai Pirelli. Ini sama persis sama kayak punya PTS. Nggak ada bedanya. Jadi kan kemungkinan orang ngira bikinan ya seperti itu. Ini untuk yang sebelah sisi kiri. Kalau untuk sisi kanan sama persis dengan punya PTS. Plek ketiplek, nggak ada bedanya. Terus naik dikit, kita ke klakson. Klakson ini Milano. Jadi bawaannya seperti ini. Ini masih bawaan asli. Dan ini nggak saya krom, cuma kok yo awet gilapnya ya. Naik dikit ke emblem. Emblem ini impor. Soalnya nyari yang lokal susah waktu itu. Dan ini logo Jung ini saya pakai original juga, impor juga. List deck kebetulan kemarin ada sedikit crash yang pakai aluminium, akhirnya sementara saya pakai plastik krom. Untuk lampu dan ring lampu ini masih bawaan. Jadi ring lampunya juga masih boyem, lampunya juga boyem. Tutup bagian bawah ini juga masih bawaan, kanan kiri ya. Untuk hand grip ini saya dapatnya NOS, cuma ini agak kotor ya. Dan handle ini lawasan, pentol kecil. Di sini stick dan stang ini masih bawaan. Ada nomornya 1, 2, 3, 4 dan netral. Speedo sudah saya ganti impor karena bawaannya cangkangnya bawah. Kan kalau aslinya Primavera itu plastik, jadi dia sudah korosi. Kebetulan waktu itu lumayan susah juga sih nyarinya. Akhirnya saya ganti impor yang Veglia. Oke, geser lagi. Di sini holder saya pakai model tahun 60-an. Ini hadiah dari teman. Waktu teman ke luar negeri. Jadi modelnya agak sedikit beda dengan yang beredar pada umumnya. Bedanya di apa? Di ini tombolnya. Ini tombolnya membulat, ini juga oval ya. Kalau biasanya kan kotak. Sini juga kotak. Jadi sebenarnya kalau aslinya itu modelnya kayak punya Super atau Sprint itu loh. Cuma saya pengen ya agak aneh aja lah. Gak apa-apa lah. Ini juga hand grip, ini juga NOS. Waktu itu dapatnya sepasang ya. Handle juga lawasan. Spion ini juga hadiah dari teman. Tapi cuma 1 biji. Terus dudukan spion. Ini dulu bawaannya sih. Jadi modelnya melengkung bawahnya. Sininya melengkung.
Oke, lanjut di bagian belakang. Kunci rumah kunci dan anak kunci ini masih bawaan. Jadi kunci ini masih bisa untuk buka laci. Jadi masih satu kunci ya. Ini masih satu kunci. Terus untuk tiang ban serep atau cagaan ini itu juga bawaan dari motor ini. Di sini ada logonya Cung. Terus pelek ini juga bawaan motor ini. Kalau bannya ini nggak tahu merek apa ya. Saya dapat lawasan ini, kondisi baru. Lanjut ke bawah, karpet lidah tengah ini impor waktu itu, sama karet ini Thailandan kalau nggak salah ya. Termasuk ini juga, tapi di sini rel triplangnya dan kuku masih bawaan. Lis pedang juga masih bawaan. Untuk standar tengah juga masih bawaan, karetnya impor. Waktu itu satu set ya. Tuas kran ini juga masih bawaan motor. Termasuk juga dengan tuas juk. Naik lagi ke atas, hook ini juga bawaan, saya rekrum ulang. Jok juga masih bawaan. Ini saya cover ulang pakai MBTEC, jadi modelnya agak sedikit tebal ya. Lanjut ke bawah, pelatuk juga masih bawaan, maksudnya bawaan motor ya. Kita buka, tutup blok masih bawaan, terus tutup kipas masih bawaan. Kalau untuk koel saya pakai Vemsanos itu. Lanjut, pedal juga masih bawaan. Lanjut ke belakang, emblem ini juga masih enggak ding, ini impor ini. Terus dudukan stop lampu bawaan dan lampu siem impor. Mikanya ya, mikanya siem ini impor. Lanjut ke bagian kiri belakang, pelek dan tromol masih bawaan, bannya udah enggak ya. Kenapa impor waktu itu? Waktu itu cari yang agak tebal agak susah sih tahun-tahun itu pas saya restorasi. Untuk tollgate ember ini impor. Untuk karbu itu masih bawaan, filter terpasang. Ini juga masih bawaan motor, butel. Kalau yang sekarang cenderung ya, agak melengkuk ya. Bukan karena lama pemakaian, cuma modelnya juga beda sama yang baru itu. Terus peluru sadel juga bawaan, thank you bawaan. Kalau joknya, rangkanya ini masih aslinya. Untuk mesin bunyinya kurang lebih seperti ini. Oke, saya spill ya. Bedanya Vespa Primavera sama PTS ya. Kalau bisa menjadi referensi. Jadi Primavera itu bedanya apa toh? Nah itu. Ini pertama, kepala seperti Super 66. Yang kedua, emblem. Ini untuk yang VMA 2 ya, yang Gen 2 ya. Itu miring. Latin. Kalau yang tahun 76 ke atas itu sudah lurus kayak Vespa PTS itu ya.
Terus dari hidung juga beda, dia langsung nyambung. Dan logo Chung. Ini untuk VMI 2 ya. Untuk klakson seperti ini. Jadi pastikan kalau kalian membeli entah itu original atau repro, coba dicek di sininya ya. Terus berikutnya di spakbor ada jambul. Kalau PTS kan nggak ada. Ini sebenarnya masih bisa diakalin sih, pakai slipper PTS terus dibor, itu juga bisa. Berikutnya lagi dari segi bodi itu masih sama semua. Tapi kalau kita lihat dari lantai itu relnya cuma lurus, baik kanan dan kiri. Biasanya kalau PTS yang sebelah kiri itu belok dan di sini ada lubang, tapi ini nggak ada lubang sama sekali. Bukannya ditutup ya, ini memang nggak ada lubang. Itu berikutnya lagi di sini itu buntu, nggak ada lubang. Jadi hook gantungan barang itu di atas, di sadel. Berikutnya lagi di laci bagasi. Jadi laci bagasi itu dia lebih tinggi. Di sini saya contohkan pakai botol oli ini. Ini kalau di Vespa PTS ini tidur begini posisinya. Tapi kalau di sini dia bisa berdiri seperti ini. Kalau kita lihat dari bawah posisinya loh. Jadi sudah mepet. Kalau PTS agak tinggi ke atas ya. Jadi ini. Berikutnya lagi bagian belakang emblem sama stop lamp ini. Kalau stop lamp bisa dirubah lah. Berikutnya lagi tutup kipas. Ini modelnya V. Kalau PTS kan membulat ya. Sebenarnya cuma itu aja sih bedanya. Kalau kita lihat dari awam, bisa buat referensi lah teman-teman. Kalau mau kebetulan dapat unit atau mau cek unit atau yang mau bikin replika juga. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di unit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.